Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning di segmen kedua ini. Masih kita berbincang dengan Bapak Cecep dan Bapak Budi terkait dengan COVID-19 dan stabilitas daerah. Nah, pemirsa, menariknya tadi Pak Cecep telah menyinggung bagaimana penerapan vaksin dilakukan sebagai adalah upaya untuk pencegahan pandemi, pencegahan semakin meluasnya COVID-19 ini di Indonesia. Nah, pemirsa, tapi pada kenyataannya kita temui bahwa masih ada masyarakat yang ragu, yang bertanya-tanya tentang keabsahan vaksin ini karena ada beberapa kejadian di daerah lain yang beberapa kejadian yang tidak diinginkan seperti misalnya ada yang barangkali meninggal, kemudian juga ada yang lumpuh seperti itu. Nah, mungkin pada kesempatan ini Pak Cecep bisa menjelaskan terkait hal itu ya Pak ya. Nah, mungkin masyarakat ini kita tahu masih ada yang menolak begitu kan, mereka takut kenapa-napa begitu Pak. Ya. Pak, ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Sebetulnya vaksin itu memang side effect-nya ada, tapi tentu ada ringan, sedang, berat. Yang kita takutkan itu adalah berat. Kategori berat selama ini di Kepri belum pernah ada. Iya. Dan di Indonesia pun baru ada yang katakanlah sampai meninggal di Jakarta, kemudian di Sulawesi ya. Nah ini itu kenapa harus ditakutkan, karena yang dua ini juga belum tentu sebetulnya, karena kejadian kematian itu ada multifaktorial, ya kan, termasuk faktor-faktor komorbid yang ada di dalam tubuh yang divaksin. Kalau gejala sedang dengan ringan, kenapa harus ditakutkan? Bayi divaksinasi campak sudah pasti demam, tetapi hampir semua orang tua membawa bayinya, biarpun dia demam. Kenapa kita yang dewasa karena demam saja, kan gitu ya, takut. Ada demam itu merupakan ada reaksi. Reaksi kenapa? Reaksi ada apa? Zat yang masuk, ya. Justru reaksi itulah sebetulnya akan menimbulkan bahwa vaksin yang diberikan itu mulai aktif di dalam tubuh kita. Dan saya pikir itu tidak ada yang demam sampai 3-4 hari, paling lama 2 hari misalkan. Dan rata-rata sebetulnya di bawah 24 jam sudah selesai dengan hanya obat-obat penurun panas, kan begitu ya. Nah ini saya pikir tidak perlu kita menjadi pembanding. Kenapa sebetulnya yang berhasil itu dijadikan pembanding. Oh, yang berhasilnya kan lebih besar. Di Kepri belum ada kejadian-kejadian yang sampai katakanlah sampai masuk ICU, kan gitu ya. Apalagi yang meninggal tidak ada, ya kan. Nah inilah sebetulnya hoax dan perlawanan anti vaksin di daerah kita juga masih ada, ya. Cuman saya menghimbau, bertanyalah kepada ahlinya, kan gitu. Lihatlah hal-hal yang memang positif, jangan justru mendengarkan berita-berita hoax. Kemudian sebetulnya ada sanksi-sanksi, ya. Sanksi yang utama mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah. Di situ jelas, barang siapa yang menghambat pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang berpotensi wabah, itu ancaman pidana sebesar-besarnya 1 miliar, kan gitu. Kepres 14 tahun 21 itu jelas bahwa kepada masyarakat yang tidak bersedia divaksin itu akan ditunda hak-hak untuk mendapatkan pelayanan seperti katakanlah BPJS, kan seperti itu. Wali Kota Tanjung Pinang saya luar biasa juga menerapkan itu sanksi-sanksi terhadap masyarakat yang menolak untuk divaksin. Walaupun ada ombudsman katakan itu merupakan HAM. Kalau menurut saya justru yang tidak divaksin ini adalah melanggar HAM. Mengapa demikian? Karena orang-orang itulah menolak untuk melakukan pencegahan COVID. Kalau dia yakin bahwa dia bukan sebagai penular, boleh. Apakah yakin dia bukan sebagai penular? Kita semburkan aja virus ke dia.
pasti dia positif, kan gitu. Dan dia pasti menularkan. Penular inilah yang sebetulnya yang berpotensi dia atau dikatakan sebagai HAM jika mereka tidak mau melakukan upaya vaksinasi. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Baik pemirsa, ya seperti diketahui memang masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa ini vaksin ini tidak baik, kemudian juga ini adalah hak mereka untuk menolak, begitu ya Pak ya. Nah, saya kan ke Pak Budi. Pak Budi, untuk di masyarakat sendiri saat ini seperti apa Pak? Apakah penerimaan vaksin di Provinsi Kepri ini oleh masyarakat, mereka menerima secara terbuka, bagaimana Pak? Apakah lebih banyak yang menolak atau lebih banyak yang memang menyadari bahwa vaksin ini memang penting untuk pencegahan COVID ini Pak? Ya, baik Mbak. Kalau kita sudah melihat untuk sampai saat ini ya, semenjak vaksin dibuka juga lebar untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, ya, untuk saat ini sudah banyak masyarakat yang antusias, tapi tidak menutup kemungkinan masih juga ada masyarakat yang menolak, gitu kan. Nah, melalui forum-forum seperti ini, ya kan, diskusi-diskusi dan tempat-tempat yang tepat lah, kita berharap bersama-sama masyarakat yang kurang paham, yang pingin tahu, silakan bertanya di tempat yang tepat, ya kan. Mereka bisa menghubungi puskesmas terdekat, bagaimana sih vaksin, seperti apa sih, bagaimana kami mendapatkannya, ya, supaya apa? Supaya mereka mendapat informasi yang tepat. Karena bahwa kita ketahui bersama banyak hoax yang beredar di masyarakat. Ada yang kalau di awal-awal tuh yang bisa kalau disuntik vaksin sampai ada yang bisa impoten atau segala macam. Nah, banyak sekali hal-hal itu yang beredar di masyarakat, ya kan. Namun tidak henti-hentinya kita selalu berusaha mengedu masyarakat bahwasanya vaksin ini insya Allah aman, ya. Karena sudah banyak contohnya, sudah berapa ribu orang yang divaksin, ya kan, sudah berapa juta orang di Indonesia yang sudah divaksin, tidak ada masalah yang serius, ya. Seperti yang kata Pak Cecep bilang, tentu ada efek samping, ya kan. Nah, cuman untuk sampai saat ini di Kepri sendiri belum ada efek samping yang serius terhadap dampak dari vaksin ini. Kalau sekarang ini kan kita lihat bahwa di mana-mana sudah membuka posko untuk vaksin, misalnya di puskesmas, kemudian juga di kantor kelurahan, begitu, kemudian juga di asrama haji juga, gitu kan Pak. Nah ini Pak, apakah memang sebanyak-banyaknya tempat untuk melakukan vaksin ini bisa begitu Pak? Atau memang tempat-tempat tertentu yang ditentukan, yang ditunjuk begitu? Ya, pemerintah sebetulnya memberikan fasilitas, mendekatkan pelayanan. Justru itulah puskesmas adalah sebagai peran terdepan unit pelayanan. Itu menyediakan sarana atau pelayanan vaksinasi, bahkan Posyandu juga dengan puskesmas pembantu bergerak, ada yang turun door to door, kan seperti itu. Selain daripada itu, pemerintah juga seperti pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sekarang membuka layanan di asrama haji dari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 2. Jadi siapapun yang teringat vaksin bagi warga Tanjung Pinang, silakan datang ke asrama haji kalau memang katakanlah enggan ke puskesmas, kan begitu ya. Inilah upaya yang kita lakukan. Sayang sekali kalau kita ini sekarang ada sekitar 180.000 vaksin sekarang, ya. Di mana daerah lain rebutan untuk mendapatkan vaksin ini, antri panjang, boleh dilihat di TV-TV berita-berita itu. Tapi kesediaan vaksin tidak sebesar di Kepri. Mengapa Kepri dijadikan prioritas untuk percepatan, bahkan kita ditantang untuk pada akhir Juli itu 70% penduduk Kepri itu harus tervaksin. Nah, sekarang ada 180.000 vaksin. Iya. Silakan datang. Makanya strategi pemerintah sekarang selain membuka sentra-sentra tersebut,
kita akan datangi perusahaan-perusahaan, contohnya di Batam, begitu banyak perusahaan-perusahaan. Nanti petugas pelayanan kesehatan, petugas vaksinator akan bekerja sama dengan pihak perusahaan sehingga cakupannya akan semakin besar. Baik. Nah, sayang sekali kalau ini tidak digunakan Diambil kesempatan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Baik, Pak. Ada 180.000 vaksin yang tersedia, itu Ya. jenisnya Sinovac dan AstraZeneca Ya. ini ya, Pak ya? Dan itulah sebetulnya salah satu cara yang paling efektif ke depan untuk mengendalikan COVID di Provinsi Kepri. Baik, Pak. Baik. Mungkin sekarang pertanyaannya mungkin pemirsa juga bertanya. Nah, Pak, untuk kita melakukan vaksin ini saat ini kan di mana-mana tempat seperti Bapak katakan tadi, ketika seseorang teringat dia ingin vaksin, begitu dia bisa mendatangi posko-posko tersebut, begitu kan? Nah, Pak, ini saya ingin tahu seperti apa sih Pak tahapan yang dilakukan sebelum vaksin itu? Apakah misalnya saya, begitu kan? Apakah diperiksa darahnya dulu, kemudian mungkin dicek darah kolesterolnya, diabetesnya dan lain sebagainya. Betul. Itu seperti apa, Pak? Apakah Pertama, memang seperti itu? yang wajib diketahui di bawah itu adalah KTP. Oh, Karena salah satu syarat itu adalah KTP untuk input. iya. Kedua, siapapun yang akan divaksin harus dijamin kesehatannya, tensinya. Kemudian dia akan ditanya apakah pernah penyakit kanker, pernah diabetes, atau pernah penyakit-penyakit lainnya, dan itu ada skala-skala pengukuran dari wawancara tersebut yang orang ini layak tidak divaksin. Banyak yang kita tolak, tidak lantas serta-merta itu ketika hasil pemeriksaan awal itu ada indikasi bahwa ini tidak layak, tetap kita singkirkan, kita obatin dulu kan gitu. Bagi yang layak langsung kita vaksin. Setelah divaksin juga dipantau selama 30 menit, tidak serta-merta langsung boleh pulang. Diobservasi selama 30 menit supaya apa? Terjamin bahwa yang telah divaksin ini memang selamat. Itu yang kita lakukan. Bukan sembarangan asal main tusuk saja, tidak. Iya, iya, baik, Pak. Mungkin observasi atau pemantauannya tadi setelah vaksin ini tidak sampai misalnya 2 hari, 3 hari dari 30 menit saja. 30 menit saja 30 begitu, menit Pak? saja. Kemudian nanti ada sarana komunikasi. Nomor WhatsApp dokter di tempat-tempat tersebut itu bisa sebagai alat untuk berkomunikasi ketika terjadi barangkali psycho demam gitu ya. Apa kira-kira kalau demam ini obatnya kan gitu ya. Itu dilakukan tetap gitu. Komunikasi tetap berjalan. Sampai sejauh itu yang kita lakukan pelayanannya. Jenak, kita break sejenak, ada jeda iklan. Nah, pemirsa, setelah jeda pariwara ini kami akan kembali hadir membicarakan bagaimana sih ke depan atau apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi atau mengurangi menekan serendah-rendahnya angka COVID di Indonesia, khususnya di Kepri ini. Nah, apa aja yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kita akan lanjutkan perbincangan tersebut setelah jeda pariwara berikut ini.